Kejadian ini terjadi di distrik Donggang, Kota Rizau, Provinsi Shandong pada tahun itu. Saat itu, Ergo duduk di kelas 3 SMP. Pada hari kejadian, dia pulang ke rumah untuk makan seperti biasa. Dan ibunya sambil makan terus mengingatkan Ergo untuk belajar dengan baik. Melihat ibunya mengomel, Ergo buru-buru masuk kamar main internet. Setelah bermain, dia keluar kamar merasa haus. Ergo keluar menuang air, melewati ruang tamu, melihat ibunya duduk di sofa melamun. Ia melihat ekspresi ibunya kaku dan aneh. Ergo segera mendekat bertanya apakah ibunya tidak enak badan, tapi ibunya hanya menggeleng kepala dengan tatapan mata berkedip. Ergo tidak terlalu memikirkannya, lalu mengambil ponsel dan pergi ke kamar mandi. Saat sedang bermain ponsel, tiba-tiba dari sudut matanya, Ergo seolah melihat sebuah bayangan yang hampir saja membuatnya ketakutan setengah mati. Ia melihat bayangan seseorang di kaca pintu kamar mandi. Di rumah hanya ada 2 orang. Ergo mengira ibunya buru-buru ke kamar mandi. Ia keluar dan bertanya pada ibunya, "Ma, ada apa? Kamu bikin aku kaget." Tiba-tiba, ia melihat ibunya memegang tali di tangan, menatap Ergo tanpa berkata apa-apa. Ergo mulai merasa takut, gemetar bertanya, "Ma, ada apa?" Ibunya tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh yang cekikikan, lalu mendadak mengayunkan tali di tangannya dan menerjang ke arah Ergo. Saat Ergo masih terpaku, ibunya sudah melilitkan tali itu ke lehernya tanpa henti. Anehnya, tenaga ibunya sangat besar, sementara Ergo hanya bisa berteriak lemah, "Mama!" Melihat Ergo hampir kehabisan napas, ibunya tampak seperti orang gila, tertawa aneh sambil semakin mengencangkan cengkeramannya. Tiba-tiba, terdengar suara di pintu gerbang. Ayah pulang kerja. Melihat kejadian itu, ia langsung menerjang dan menahan ibu. Akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Ergo. Karena khawatir ibunya yang sudah gila akan melakukan hal berbahaya lagi, mereka berdua pun mengikat ibu di kursi. Ayah segera menelepon dan memanggil nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu adalah dukun terkenal di daerah itu. Nenek menyiapkan semangkuk air bening dan sepasang sumpit, lalu mulai merapalkan mantra. Apakah ini kakek Ergo? Sumpitnya jatuh. Apakah ini Pak Wang dari sebelah? Sumpitnya jatuh lagi. Nenek terus menebak-nebak siapa pelakunya, sambil menegakkan sumpit di dalam mangkuk. Apakah kamu Zongping? Tiba-tiba sumpit itu berdiri tegak. Nenek berkata, dulu Zongping mengejar ibu Ergo, tapi meninggal kecelakaan mobil. Mungkin dia iri melihat kehidupan ibu Ergo sekarang. Nenek langsung menggenggam tangan ibu Ergo dan berseru, "Jika manusia datang, taburkan kertas. Jika hantu datang, duduklah di gunung. Cepatlah seperti perintah hukum." Setelah itu, nenek menusukkan jarum ke jari manis tangan kanan ibu, dan dengan suara tuk, jarum itu menancap sedalam 1 inci. Melihat ibu Ergo, seluruh tubuhnya bergetar, lalu mengeluarkan suara menggeram seperti binatang. Setelah menjerit, kepala ibu menunduk ke bawah. Beberapa saat kemudian, ibu mengangkat kepala dan bertanya, "Kenapa kalian mengikatku?" Melihat itu, nenek berkata, "Sudah pergi, aku akan pulang membakar kertas dan melakukan ritual. Nanti juga tidak apa-apa." Entah ritual apa yang dilakukan nenek. Sejak saat itu, ibu tidak pernah mengalami masalah lagi.